Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Alas Sewu Lelembut, bagian keempat, Nyawa di Tengah Hutan. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hutan itu menyembunyikan ratusan nyawa manusia yang masih hidup. Semua akan ditumbalkan untuk makhluk terkutuk itu. Sudut pandang Danan. Suara dari gelang Gengge milik Gama merupakan tanda perintah untuk kedatangan sosok yang selama ini mengikuti bayang-bayangnya. Seekor kucing hitam. Ia masih berjalan dengan kaki pincangnya. Bedanya, kali ini aku sudah tahu sosok mengerikan apa di balik makhluk yang terlihat lemah dan tidak berdaya itu. Sangat beruntung, saat ini mereka ada di posisi sebagai kawan. Sudah ada korban jiwa di tempat ini. Dirga juga sudah terluka parah. Dan sosok yang Mbah Sugi panggil juga itu bukan sosok sembarangan. Aku tidak bisa menahan diri. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kulo nimbali. Surga loka surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Menyambut suara raungan makhluk besar yang datang ke sisi Gama, hujan gerimis mulai membasahi hutan dan mendatangkan sosok yang muncul dari gelapnya malam. Siapa itu? Cantik sekali, ucap Gama yang kaget melihat sosok Nyi Sendang Rangu yang terhiaskan butiran air gerimis. Kawan, balasku pada Gama. Aku sedikit lega begitu Gama melihat Nyi Sendang Rangu dengan wajah yang cantik. Itu artinya ia memiliki hati yang bersih. Jadi sudah waktunya ya. Jika bencana yang Nyi Sendang Rangu maksud adalah perbuatan orang-orang bodoh ini, berarti memang sudah waktunya, Nyi. Nyi Sendang Rangu berdiri di belakangku sembari melihat sosok pasukan lelembut yang dipimpin oleh Gendorwo raksasa. Mereka memang terlibat, tapi sayang sekali, mereka tidak lebih dari alat sang iblis itu. Aku menghela nafas. Sudah aku duga, Mbah Sugi memang tidak lebih dari dukun yang mengumpulkan tumbal untuk Gandara Barua, atau mungkin makhluk yang lebih dari itu. Sialnya, keberadaan Mbah Sugi saja sudah cukup merepotkan kami. Bahkan Dirga dan Guntur saja tidak mampu menahan mereka. Ayo, kita selesaikan. Baik, Nyi. Bukan kamu. Tolak Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Aku pun bingung. Siapa yang ia ajak untuk menyelesaikan musuh kami? Saat menoleh, tangan Nyi Sendang Rangu tengah mengelus dagu besar macan raksasa hitam yang sudah berpindah dari sisi Gama ke sisi Nyi Sendang Rangu. Makhluk mengerikan itu terlihat sangat bersahabat dengan Nyi Sendang Rangu, layaknya sudah kenal cukup lama. Ia bahkan menurunkan tubuhnya, seolah mempersilahkan Nyi Sendang Rangu untuk menaikinya. Kalian menonton saja, ucap Nyi Sendang Rangu yang sudah menduduki punggung Meong Hideng dengan anggun. Aku dan Gama pun saling bertatapan, tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Kedua roh yang kami panggil itu pun menerjang sekumpulan pusaka dedemit yang dipanggil oleh Mbah Sugi. Hanya dua roh cecunguk, habisi saja mereka, perintah Mbah Sugi pada pengikutnya yang sedang kerasukan. Gerak-gerik mereka benar-benar tidak seperti manusia. Mereka menyerbu Nyi Sendang Rangu dengan berlari seperti binatang. Di tangan mereka sudah tergenggam pusaka yang siap untuk melukai Nyi Sendang Rangu dan roh macan hitam itu. Roh binatang liar, mau menghadapi kodam pusaka Kilang Samana. Jangan bermimpi.
ucap Nyi Sindang Rangu, sembari memperhatikan kuku-kuku lentiknya tanpa menoleh sedikit pun pada orang-orang itu. Benar saja, tak satu pun dari mereka dapat melukai roh macan hitam itu. Sebaliknya, satu persatu tubuh mereka terhembus oleh kuku besar Sang Meong Hideng. Darah pun bermuncratan di mana-mana. Tak kusangka makhluk yang dipanggil oleh Gama ini jauh lebih kejam dari Wanasura. Mbah Sugi pun gentar melihat apa yang terjadi dengan para pengikutnya. Saat Meong Hideng bersiap untuk menyergapnya, Nyi Sindang Rangu menahannya. Aku masih ada urusan dengannya, ucap Nyi Sindang Rangu yang melayang turun menghadapi Mbah Sugi. Mengetahui hal itu, Mbah Sugi memerintahkan sosok-sosok yang ia panggil untuk menyerang Nyi Sindang Rangu. Sepasang bola api yang menyala-nyala melayang ke hadapan Mbah Sugi. Kedua makhluk itu mengincar Nyi Sindang Rangu untuk menghabisinya. Tapi sebelum sempat menyentuh Nyi Sindang Rangu, bola api itu padam dengan sendirinya dan terjatuh menjadi bongkahan tengkorak berwarna hitam. Nyi Sindang Rangu pun menginjaknya seolah menunjukkan penghinaan kepada sosok-sosok itu, terutama kepada pemimpin mereka, Sang Genderuwo raksasa bermata merah yang dari tadi masih menonton dari belakang. Jangan diam saja, habisi mereka. Aku memberi kalian tumbal, bukan hanya untuk menonton, perintah Mbah Sugi kepada makhluk-makhluk itu. Tepat ketika Genderuwo itu bergerak, Meong Hideng meninggalkan Nyi Sindang Rangu. Ia menghadapi sendiri roh-roh gentayangan yang mengeroyoknya itu. Sementara itu tiba-tiba wajah Nyi Sindang Rangu menjadi semakin menyeramkan ketika ia mendekat ke arah Mbah Sugi. Wajahnya menghitam dengan bulu yang tumbuh di wajahnya. Matanya seolah mau keluar dari lubangnya dengan tubuh yang menumbuhkan duri. Mas Danan, baru pertama kali aku melihat Nyi Sindang Rangu semengerikan ini, ucap Guntur yang datang menghampiriku bersama Dirga yang sudah tidak sadarkan diri. Roh wanita itu sebenarnya dia siapa? Kenapa sekarang dia terlihat mengerikan? Gama bingung melihat Nyi Sindang Rangu yang berubah. Nyi Sindang Rangu namanya. Terlalu panjang bila aku harus menceritakan tentangnya. Wujudnya akan berubah sesuai hati manusia yang berhadapan dengannya. Mbah Sugi mencabut keris yang ada di pinggangnya dan menusuk tubuh Nyi Sindang Rangu. Nyi Sindang Rangu tidak menghindar. Ia menerima serangan itu dan membiarkan keris itu melubangi tubuhnya. Aku khawatir, namun Nyi Sindang Rangu tidak terlihat kesakitan dan malah semakin mendekat ke kepala Mbah Sugi dengan wajahnya yang menyeramkan. Kali ini Mbah Sugi yang terlihat ketakutan. Ia menarik keris itu lagi dan berkali-kali menusukkan keris itu pada tubuh Nyi Sindang Rangu. Mati! Mati! Mati kau setan busuk! Teriak Mbah Sugi. Nyi Sindang Rangu mengangkat tangannya yang telah ditumbuhi kuku-kuku yang panjang. busuk, wujudmu adalah cerminan dosamu, ucapnya sambil mengelus pipi Mbah Sugi. Tidak, kau bahkan lebih menjijikan dari semua setan yang pernah ada, tolak Mbah Sugi yang menusukkan kerisnya di wajah Nyi Sindang Rangu. Darah hitam pun mengalir dari bekas luka yang disebabkan dari keris itu. Tapi Nyi Sindang Rangu tetap tidak bereaksi. Sebaliknya, wajah Mbah Sugi semakin pucat. Sepertinya Nyi Sindang Rangu menunjukkan penglihatan yang membuatnya trauma. Hentikan, pergi, pergi. Mbah Sugi menoleh, memerintahkan sosok genderuwo itu untuk membantunya. Tapi Meong Hideng menghadang makhluk itu. Mungkin aku akan berbelas kasihan bila kau membebaskan Sukma anak-anak dan orang yang kau tawan. Tidak, tidak bisa. Mereka sudah milik Gandara Barua. Di mana mereka? Tanya Nyi Sindang Rangu sembari mencekik leher Mbah Sugi dengan kuku-kukunya yang tajam. Desa. Mereka di desa mati, di Leweng Sasar, ucap Mbah Sugi ketakutan. Nyi Sindang Rangu pun melempar Mbah Sugi ke tanah dan berpaling menghadapi sosok genderuwo bermata merah itu. Walau sudah dilepaskan,
Mbah Sugi masih dengan akal bulusnya. Ia membacakan mantra pada kerisnya dan menusuk punggung Nyi Sendang Rangu dari belakang. Mati kau, setan manapun akan terbakar dengan mantra ini, ucap Mbah Sugi. Nyi Sendang Rangu pun berteriak. Teriakan itu bukan dari Nyi Sendang Rangu. Teriakan itu berasal dari Mbah Sugi. Dia yang berteriak. Tiba-tiba dari tubuhnya muncul luka yang memuncratkan darah. Luka itu muncul dari perutnya, tubuhnya, hingga wajahnya. Mas, Guntur mencoba menebak. Aku pun mengangguk. Kami sadar, itu adalah luka yang ia buat di tubuh Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Setelahnya ia pun kesakitan dengan luka bakar di punggungnya. Itulah serangan terakhir yang ia hujamkan di punggung Nyi Sendang Rangu. Tolong, sakit. Nyi Sendang Rangu tidak peduli. Ia terus menyusul Meong Hideng itu dan meninggalkan Mbah Sugi kesakitan sendirian. Genderuwo itu menggeram menghadapi Nyi Sendang Rangu dan Meong Hideng. Ia mengayunkan lengannya, menyapu tubuh Meong Hideng hingga terseret. Bola api mulai berdatangan menyerang sosok macan hitam yang masih berdiri dengan tegap itu. Tapi Nyi Sendang Rangu menghadangnya dan memadamkannya lagi. Genderuwo itu mengalihkan serangannya pada Nyi Sendang Rangu, tapi Meong Hideng menahan dengan tubuhnya. Genderuwo itu mengira mereka berdua sedang terdesak dan meminta semua siluman itu segera menyerbu Nyi Sendang Rangu. Tapi mereka hanya menyerang tanah kosong belaka, sementara Nyi Sendang Rangu sudah berada di hadapan wajah genderuwo itu. Genderuwo itu tidak sempat bereaksi, sementara tangan Nyi Sendang Rangu sudah mencengkram salah satu mata genderuwo itu dan mencabutnya dari tempatnya. Mata merah itu ia lempar ke tanah dan diinjak oleh Meong Hideng. Genderuwo itu pun berteriak kesakitan. Suaranya menggelegar, mungkin sampai ke desa. Pergi dari sini, selamatkan aku. Mbah Sugi tiba-tiba sudah merangkak di bawah genderuwo itu dan memerintahkannya untuk membawanya pergi. Genderuwo yang sudah kesakitan itu pun tidak menoleh dan segera mengambil tubuh Mbah Sugi. Mereka tiba-tiba menghilang bersama kabut hitam yang menyelimuti genderuwo itu. Nyi, mereka... Biarkan, dukun itu belum boleh mati sebelum kita menemukan roh anak-anak itu. Dengan hilangnya genderuwo itu, seluruh siluman dan setan yang menyerang kami pun pergi dan menghilang. Macan hitam itu pun kembali ke wujud kucingnya dan bermanja-manja di kaki Gama. Sepertinya kita harus ke Lewang Sasar untuk mencari sukma mereka. Kalau memang perlu ke hutan itu, aku bisa membawa seorang temanku yang paham mengenai hutan itu, sahut Gama. Dia hafal tentang hutan itu. Tidak, tapi setidaknya ia lebih mengerti hutan itu dibanding kita. Aku setuju dengan Gama agar mengajak seseorang yang lebih mengerti. Guntur pun mengingatkanku tentang keadaan Dirga. Nyi Sendang Rangu mencoba sedikit memulihkan luka Dirga yang cukup dalam. Tapi sepertinya ia membutuhkan waktu untuk pulih. Aku ikut ke hutan itu, Mas. Biar ku balas perbuatan mereka ke Dirga, ucap Guntur. Aku pun mengelus kepala Guntur dan menjelaskan padanya. Untuk kali ini jangan dulu. Harus ada yang bisa menjaga Dirga dan desanya. Percayakan ini pada kami, ya. Wajah Guntur terlihat tidak setuju, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Ia dibutuhkan di desa ini. Hujan Nyi Sendang Rangu mengguyur seluruh desa hingga memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Setelahnya ia pun menghilang saat subuh mulai datang. Gama meninggalkan desa sebelum matahari terbit. Aku mencoba mencari kucing yang sebelumnya bersamanya, tapi ia sudah menghilang begitu saja. Abah panik saat mengetahui keadaan Dirga. Namun ia menjadi tenang setelah Guntur menceritakan bahwa Nyi Sendang Rangu sudah mengobatinya. Mereka pun segera membawa Dirga kembali ke rumah untuk memberi perawatan. Pagi itu aku menjelaskan situasi yang terjadi semalam pada Pak Lek dan Abah. Sosok di balik Mbah Sugi bukan sosok yang biasa.
Bahkan Dirga dan Guntur pun sampai tidak berkutik melawan mereka. Jadi benar, Nan, mereka adalah pengikut Gandara Barua. Benar, Pak Le. Yang lebih darurat saat ini, Sukma Ibu Linggar dan anak-anak yang akan mereka tumbalkan disekap di sebuah desa mati di Leweng Sasar. Abah keluar dari kamar Dirga dan ikut bergabung dalam pembicaraan kami. Gimana keadaan Dirga, Bah? Terima kasih pada Nyi Sendarangu. Sudah menutup lukanya. Semoga demamnya cepat turun. Balas Abah. Abah meletakkan beberapa benda di meja. Sesuatu yang ia tarik dari tubuh Dirga. Serangan yang Dirga terima bukan serangan biasa. Ada kuku, taring, dan duri dari Gandara Barua yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Dirga. Ini semua masih ada di tubuh Dirga. Abah mengangguk. Ia meletakkan benda-benda mengerikan itu pada sebuah toples kaca yang di dalamnya itu sudah diberikan kertas bertuliskan ayat-ayat suci. Benda ini ada di tubuh Dirga, tapi sudah tidak melukai. Mungkin Nyi Sendarangu sengaja meninggalkannya untuk memberi kita petunjuk. Balas Abah. Cukup masuk akal. Abah pun memberikan benda-benda itu kepadaku dan aku masih bingung apa maksudnya. Ini untuk apa, Bah? Ada alasan mengapa Leweng Sasar menjadi hutan terlarang. Bukan hanya karena keberadaan makhluk gaib yang mengerikan saja, tapi hutan itu dapat dengan mudahnya menyesatkan kalian. Mungkin benda ini bisa menuntun kalian menemukan makhluk terkutuk itu. Aku mengambil benda itu dan masih merasakan warna dari empu tubuh aslinya. Benar ucapan Abah. Benda ini bisa menjadi petunjuk untukku. Pak Le, sebaiknya Pak Le tetap di desa, bantu rawat Dirga hingga sembuh. Gandara Barua itu bukan setan penunggu biasa loh, Nan. Gak mungkin kamu menghadapi mereka sendirian, toh? Ya gak sendirian lah, Pak Le. Cahyo masih ada di sana, dan Gama juga akan bantu kami. Dia kuat, Pak Le. Pak Le menoleh kepada Abah sebentar. Aku yakin, ia sebenarnya juga khawatir dengan Abah dan Dirga bila meninggalkan desa ini lagi. Ya sudah, Nan. Kalau ada apa-apa, beri pertanda ke Pak Le ya. Iya, Pak Le, pasti. Abah terlihat cukup lega setelah itu. Apalagi saat ini Mas Jagat juga belum kembali bersama Cahyo. Istirahat dulu saja, Nak Danan. Kabari Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar saat perbatasan maghrib. Bukankah semakin cepat kita ke sana, semakin baik, Bah? Percuma. Pintu masuk Leweng Sasar hanya terbuka saat langit sudah mulai memerah. Itu adalah saat paling baik untuk menghindari pengaruh gaib hutan itu. Aku mengerti. Saat itu aku pun menghubungi Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar menjelang maghrib. Aku mendapat kabar baik saat itu. Ternyata teman Gama juga baru kembali dari hutan itu. Dan ia sempat bertemu dengan Cahyo. Mengetahui kabar Cahyo baik-baik saja, aku pun bisa beristirahat dengan tenang untuk mengembalikan semua energi yang terkuras semalaman. Kita pindah ke sudut pandang Cahyo. Suara teriakan makhluk wanita terdengar hingga ke tempat ini. Suaranya yang keras dan mengancam menandakan betapa mengerikannya makhluk itu. Leweng ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk masuk ke hutan ini, teriak pria gondrong yang membawa sarungku itu. Tatapan itu menjadi semakin tajam. Jelas pria gondrong ini serius dengan ucapannya. Jangan bikin tambah pusing. Aturan apapun itu kalau demi nyawa temanku, aku tidak peduli. Balasku sembari menoleh ke arah terakhir aku melihat Mas Jagat. Aku cemas kalau mereka semakin jauh dan tidak terkejar. Aku harus mengejar mereka.
Orang itu tidak terlihat kesal dengan ucapanku, walau aku merasa ia sedikit mau mendengarkan alasanku. Mungkin aku harus mencoba mendekat dan menjelaskan keadaannya. Tapi, Awas! orang itu berteriak bersamaan dengan perasaan bahaya yang aku rasakan. Mundur! Tambahku yang segera mengajaknya menjaga jarak. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Aku berhasil menghindar dari sapuan lengan besar itu dan mendekat ke arah pria gondrong itu. Ia menyadari keberadaanku di dekatnya dan melempar sarung itu kepadaku. Ini tangkap! Ucap pria gondrong itu. Aku tersenyum kecil dengan kembalinya sarungku. Selain itu, mungkin memang gondrong yang satu ini sudah menyadari bahwa aku bukanlah musuhnya. Aku tahu Wewe Gombel itu menyadari kami berdua sebagai ancaman. Ia pun terlihat sangat berambisi untuk menghabisi kami. Makhluk itu menatap kami berdua sambil memainkan rambutnya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Apalagi mulutnya mulai meneteskan lendir yang berwarna hitam. Ini wilayahku. Mengganggu wilayahku. Akan kuhabisi kalian. Kami berdua memperhatikan sosok itu dan langsung mengenalinya. Wewe Gombel, Ucap Mamang Gondrong itu. Aku mengangguk. Gak salah lagi. Mamang Gondrong itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ia menyesali posisinya yang berada di situasi ini. Aku menoleh. Ternyata makhluk itu tengah menerjang pepohonan dan bersiap menyerang Mamang Gondrong. Aku pun refleks menendang Mamang Gondrong agar terhindar dari cakarannya. Maaf Mamang Gondrong. Gak sakit kan? Kalau kena cakaran itu pasti berbahaya. Ucapku sembari memperhatikan Wewe Gombel yang menoleh ke arah kami lagi. Mamang Gondrong itu pun meraih tanganku dan kembali berdiri. Aku Cahyo. Tambahku lagi, mungkin aku harus memperkenalkan diri sekarang agar kami tidak canggung. terima kasih. Saya Budi. Jauh lebih baik kau panggil saja Budi dibanding sebutan Mamang Gondrong itu. Budi, nama itu lebih cocok buat anak ibu yang pergi ke pasar. Bukan pria gondrong berantakan seperti dia. Oga, Mamang Gondrong lebih cocok. Dia mengincarmu lagi, Mamang Gondrong. Salah-salah, kau bisa mati. Minggir. Teriakku sembari memanggil kekuatan Wanasura di lenganku. Aku berhasil menahan serangannya sesaat dan segera menarik Budi menjauh. Mau kemana? Teriak Mamang Gondrong yang bingung dengan perbuatanku. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong. Jangan kabur. Mati kalian. Suara teriakan itu terdengar sampai ke telinga kami yang sudah menjauh. Kami pun sampai ke sebuah tempat yang sepertinya dekat dengan jalan keluar. Aku mulai merasakan perbedaan energi di tempat ini. Sayangnya aku tidak mungkin keluar tanpa Mas Jagat dan yang lain. Cahyo, bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini? Dari mana kau berasal? Kalau diceritakan sekarang, ceritanya panjang. Sebaiknya kita berpencar dulu. Saat sudah ada kesempatan dan bantuan, kita habisi makhluk itu bersama-sama. Benar, aku tidak menyangka makhluk itu bisa berada di hutan ini. Balas Mamang Gondrong. Sebenarnya aku berpikir, kalau Mamang Gondrong, jelas dia bukan orang jahat. Dan mungkin suatu saat aku akan membutuhkan bantuannya. Akan berbahaya bila pergi sendirian. Mungkin setidaknya harus ada yang melindunginya. Kliwon! Kliwon! Aku berteriak pada sosok yang tengah memperhatikan hutan ini sedari tadi. Ia pun berlari dari pohon ke pohon dan mendekat ke arah kami. Jangan diam saja. Sini bantuin. Panggilku pada Kliwon yang sudah tiba di dekat kami. Ia segera menaiki pundakku, seolah siap menerima perintah dariku. Itu kera dari mana? Dia temanku. Biar dia menemani Mamang Gondrong. Percaya deh, mungkin
Mamang Gondrong lebih tahu tentang hutan ini. Tapi Kliwon bisa jadi pelindung yang handal. Jelasku berharap agar Mamang Gondrong mau menerima bantuanku. Mamang Gondrong terlihat ragu. Ia menatapku dengan tatapan yang tajam lagi dan kembali berhati-hati. Mungkin dia mulai tahu tentang kelebihanku. Jangan menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup begitu, Mang. Ada waktunya kita akan berbincang banyak. Lagi pula, dagingku itu pahit. Aku tunggu. Ingat, akan aku habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku. Ucap Mamang Gondrong mengeluarkan sifat aslinya. Jadi hutan ini adalah tempat kelahirannya. Pantas saja ia begitu kesal dengan orang luar yang memasuki hutan terlarang ini. Aku pasti bantu melawannya. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Sugi menunggu hari sialnya tiba. Tenang saja. Ucapku yang segera berbalik meninggalkan dan mencari Mas Jagat dan yang lainnya. Sekilas aku melihat hutan ini tidak sebesar Alas Wetan. Tapi hutan ini begitu menyesatkan. Aku tidak bisa menggunakan insting manusia di hutan ini. Aku pun mencoba memikirkan bahwa diriku adalah Kliwon. Kemana arus hutan ini akan bergerak? Dan di mana arah yang paling memungkinkan untuk keberadaan mereka bertiga? Aku berlari menembus pepohonan dengan tenang. Bukan karena aku telah mengetahui keberadaan mereka, melainkan karena sarungku sudah terikat di pundakku. Dengan adanya sarung ini, aku tidak lagi takut dengan hawa dingin, aroma busuk, ataupun gangguan dari makhluk-makhluk di hutan ini. Dalam pengejaranku, sekali lagi aku mendengar teriakan Wewe Gombel yang berhadapan denganku dan Mamang Gondrong tadi. Namun aku bergegas menjauh ketika sudah melihat wujudnya dari jauh. Semakin gelap aku berlari, semakin dalam aku memasuki hutan. Samar-samar aku melihat api menyala dari kejauhan. Aku pun bergegas ke arah cahaya itu. Tapi belum aku menambah kecepatanku, tiba-tiba seseorang menangkapku dari depan. Akhirnya ketemu juga. Itu Mas Jagat. Ia pun segera menarikku dan membawaku ke dalam semak yang cukup lebat. Cahyo, syukurlah kamu selamat, ucap Mas Linus. Jelaslah, Mas. Aku ini lebih aman dilepas di hutan daripada dilepas di kota. Aku bercanda. Sayangnya aku bercanda di saat yang tidak tepat. Aku baru melihat Mas Linggar terbaring di dekat Mas Linus. Ada tanduk kecil yang terpasang di dahinya untuk meredakan demamnya. Mas Linggar? Ini efek samping setelah ia dirasuki Nyai Kunti. Tubuhnya masih jauh dari siap untuk itu. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari membaca situasi. Terlebih dari balik dedaunan, aku mulai melihat cahaya matahari mulai terbit. Sayangnya hutan ini terlalu lebat untuk ditembusnya. Kita harus memanggil bantuan. Apa tidak kita hadapi makhluk itu dan anak buah Mbak Sugi sendiri, Mas Jagat? Mas Jagat menceritakan bahwa pengejaran mereka membawanya ke sebuah desa mati di tengah hutan. Ia pun mengajakku sedikit mendekat ke arah cahaya api yang aku lihat itu. Ada lebih dari sukma anak-anak itu yang disekap di sana. Kalau kita mau menolong mereka, kita butuh bantuan Pak Le, Danan, dan yang lain. Setelah melihat ini semua, aku setuju dengan Mas Jagat itu. Terlebih saat aku melihat sosok yang paling mengerikan di sana. Besarnya saat tertidur, mungkin bisa setengah dari desa itu sendiri. Itu, Mas? Iya, Jul. Dia makhluk yang diceritakan Linggar, Gandara Barua. Jelas, Mas Jagat. Kami pun memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sampai sebelum matahari tenggelam kembali. Aku meminta Wanasura untuk menyampaikan pada Kliwon agar ia menuntun yang lain untuk menemuinya. Semoga saja kami semua cukup untuk menghadapi makhluk mengerikan itu. Kita beralih ke sudut pandang Danan. Aku tiba di sebuah hutan yang menyimpan banyak misteri, Leweng Sasar. Namanya mengingatkanku pada sebuah rumah di hutan karet yang dikenal oleh warganya dengan sebutan Imah Leweng. Hanya saja,
Hutan yang ada di sekitar rumah itu tidak sebelantara hutan ini. Langit mulai memerah bersama munculnya burung-burung aneh yang berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Mungkin ini diceritakan oleh Cahyo. Jelas burung-burung ini bukanlah burung biasa. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat dari kejauhan. Tapi ada satu langkah kecil yang lebih cepat dari mereka dan segera melompat ke arahku. Kliwon, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku bertanya pada sosok kerak kecil sahabat Cahyo itu. Ia pun menoleh kepada dua orang yang berada di belakangnya. Gama, kok bisa? Haha, aku juga kaget. Sepertinya temanku juga bertemu dengan temanmu. Balasnya. Aku menoleh ke arah teman Gama itu. Terlihat seorang pria berambut panjang dengan pakaian lusuh seadanya. Tubuhnya jauh lebih kekar dan aura buas terlihat dari tatapan matanya. Apa urusanmu di Leweng Sasar? Tanya orang itu dengan tegas. Aku kaget dengan ucapannya. Jelas, sifatnya itu jauh berbeda dengan Gama. Yang sopan, kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam hutan ini. Tahan Gama. Sontak, orang itu berhenti dan menurut. Aku sama sekali tidak menyangka orang sebuas itu bisa patuh dengan Gama. Saya Danan. Saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam sana. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi. Balasku yang yakin bahwa orang ini tidak suka kami memasuki hutan itu. Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara daripada teman monyet itu. Maaf Danan, itu namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Ia tidak mau ada yang celaka lagi bila ada yang memasuki hutan ini. Ucap Gama padaku. Aku mengerti, walau ia selalu memasang muka mengancam, rupanya ia juga orang baik. Aku jadi teringat sosok juga terakhir di hutan dan juga berambut gondrong sepertinya. Tepat saat matahari tenggelam, Kliwon memandu kami masuk ke dalam hutan. Di sana ada seekor monyet putih yang sudah menantinya. Ikuti kera itu. Perintah Budi. Kliwon memang memberi isyarat agar kami mengikutinya. Sepertinya ia sudah mendapat teman di hutan ini dan sedikit mengenal seluk-beluknya. Terdengar suara cekikan teriakan wanita dari salah satu sisi hutan. Suaranya menggema dengan serak dari jauh. Kliwon yang menyadari keberadaan makhluk itu merubah jalurnya dan memutar. Itu makhluk yang aku ceritakan. Wewe Gombel. Benar. Tapi aku belum pernah melihat wewe Gombel sebesar dan sebuas itu. Coba saja datangi. Aku merasa sepertinya harus mencari cara komunikasi yang lebih cocok dengan seseorang bernama Budi ini. Memasuki tengah hutan, kami memilih untuk berjalan mengatur nafas kami. Setidaknya bila kami berpapasan dengan makhluk seperti tadi, kami memiliki tenaga untuk berlari. Tapi baru beberapa langkah berjalan, aku mulai merasakan keanehan. Gama, aku menghentikan langkahnya. Aku merasa ada sesuatu di belakang kami dan segera memberi isyarat pada Gama. Budi mendahului Gama ke arah yang kuisyaratkan, seolah berusaha melindunginya. Ada sesuatu di sana, ucap Budi. Bersama dengan ucapannya, tiba-tiba sepasang mata merah muncul dari dalam kegelapan. Aku menduga ia adalah genderuwo yang sejenis dengan Kodam Mbah Sugi. Lari, kita temukan yang lain dulu, ucapku pada mereka. Kami bertiga pun menjauh dari makhluk itu dan berlari. Namun saat makhluk itu sudah mengetahui bahwa kami menyadari kehadirannya, ia pun mengejar kami. Suara desisan pohon dan patahan ranting terdengar bersama langkah besar yang mengejar kami. Kliwon sudah berusaha mencari jalur untuk menghalangi makhluk itu, namun sepertinya tidak berpengaruh begitu banyak. Aku sempat berpikir untuk melawannya, tapi aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapi Gandara Barua apabila ia benar ada di hutan ini.
Di tengah pelarian kami, tiba-tiba terlihat sosok seseorang yang tengah berdiri di tengah hutan. Dengan cepat, aku bisa mengenali sosok itu dari sarungnya. Panjul! Aku berteriak. Cahyo pun menoleh ke arahku dan segera menyambut kami. Danan, Kliwon, Mamang Gondrong. Syukurlah, kami butuh bantuan, Muncul. Ucapku yang sekarang merasa bisa menghadapi makhluk itu dengan keberadaan Cahyo. Bantuan? Kebalik, Nan. Aku yang butuh bantuan kalian. Dari arah kedatangan Cahyo tiba-tiba muncul makhluk dengan suara yang tidak asing. Makhluk wanita bertubuh besar dengan kuku yang panjang dan tajam. Aku mengenali makhluk itu dengan mudah saat melihat payudara yang menggelambir dan hanya tertutup sehelai kain lusuh. Itu Wewe Gombel yang tadi. Oh, jadi sudah tahu toh. Bagus deh, nggak usah aku kenalin. Hah, sialan kamu, Muncul. Seketika kami terkepung dengan keberadaan dua makhluk besar di hutan ini. Sang Wewe Gombel dan Gendorwo, anak buah Gandara Barua. Mamang Gondrong, kita lanjutin pertarungan kemarin. Teriak Cahyo. Mamang Gondrong, aku sedikit tertawa mendengar panggilan itu. Entah mengapa, Cahyo bisa akrab dengan orang sebuas budi. Sekali lagi memanggil dengan nama itu, kulumat kepalamu. Danan, itu. Gama menunjuk ke arah beberapa orang yang muncul bersama Gendorwo itu. Sepertinya mereka juga anak buah Mbah Sugi yang sudah dirasuki. Wanasura! Cahyo berteriak sekuat tenaga, memanggil sahabat di dalam dirinya itu. Seketika kekuatan melimpah mengalir di kedua tangan dan kakinya. Dengan kekuatan itu, ia melompat sekuat tenaga dan menghantam tubuh Wewe Gombel itu. Budi merespon serangan Cahyo dengan menangkap kepala Wewe Gombel yang terjatuh itu dan membantingnya ke tanah. Ia pun menaiki wajahnya dan mencengkeramkan tangannya di bola mata Wewe Gombel itu. Manusia brengsek, umpat Wewe Gombel itu. Aku sudah menarik keris Raga Sukma di dalam tubuhku dan membacakan sebuah ajian yang membuat keris itu menyala. Tepat saat Gendorwo itu mendekat, aku menghindari serangannya dan menghujamkan keris itu tepat di jantung Gendorwo itu. Sayangnya, sepertinya seranganku tidak berdampak banyak. Aku melihat gelang Gengge sudah ada di tangan Gama. Namun, ia masih menahan ritualnya dan terus membacakan doa, berusaha agar sosok yang merasuki orang-orang itu bisa pergi. Sayangnya orang-orang itu masih bersikeras menyerang Gama. Krak! Terdengar suara tulang seseorang yang patah tepat saat Budi menyusul Gama dan menghabisi salah seorang yang ingin menyerang Gama. Tak hanya mematahkan lehernya, Budi juga menghabisi orang-orang itu dengan sadis hingga darah bermuncratan di tubuhnya. Gila, dia masih manusia. Tidak lagi manusia. Lah, Mamang Gondrong, ini Wewe Gombelnya gimana? Protes Cahyo. Sementara itu, Wewe Gombel itu kembali berdiri dengan penuh amarah. Anak perempuan itu harus selesai ditumbalkan dan akan kuhabisi kalian. Teriak Wewe Gombel itu yang ingin meninggalkan kami. Anak perempuan? Budi, itu pasti Rara. Teriak Gama. Dengan sigap Gama dan Budi meninggalkan tempatnya untuk mengikuti Gendorwo itu. Danan, kita berpisah di sini. Anak yang aku cari pasti ada di sarang makhluk itu. Gama, kamu jangan nekat. Makhluk itu terlalu berbahaya. Cahyo menyadari maksud mereka dan memanggil Kliwon. Kliwon, tolong mereka. Jangan sampai mereka mati ya. Kliwon pun mengikuti Gama dan Budi, seolah sudah akrab dengan mereka. Mengetahui maksud kami untuk menolong mereka, Gama pun berhenti sebentar dan mencari sesuatu dari kantongnya. Danan, tangkap! Teriak Gama. Ada sebuah benda berbentuk botol kecil yang dilemparkan ke arahku. Botol itu berisi cairan dengan rempah yang aneh di dalamnya. Apa ini, Gama? Itu wangian peninggalan Gilang Samana.
Aku merasa itu akan membantumu. Teriak Gama. Tanpa menjelaskan apapun, Gama tiba-tiba sudah pergi menjauh mengejar wewe gombel itu. Aku yakin urusannya tidak kalah penting dengan kami. Mamang Gondrong sudah membantu mengurus orang-orang itu. Berarti tinggal setan genderuwo itu. Benar, Jul. Selesaikan dengan cepat. Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo melemparkanku jauh ke atas genderuwo itu. Tentu saja sebuah sapuan tangan besar sudah menanti untuk menghabisiku. Tapi Cahyo sudah siap menghalaunya. Kilatan putih menyala dari keris raga sukmaku. Ada sebuah titik yang aku incar dari atas sini. Pak Jul! Aku berteriak. Ia mengambil sarungnya dan menutupi mata genderuwo itu. Dengan bantuan itu, aku bisa mendaratkan keris raga sukmaku tepat di ubun-ubun genderuwo yang lengah karena sarung Cahyo. Genderuwo itu teriak kesakitan. Tapi aku tidak yakin ia akan kalah walau terluka seperti itu. Aku pun melepaskan sukmaku dan menusuknya lebih dalam dengan wujud sukma dari keris raga sukma yang aku tembus dari ubun-ubun hingga ke bawah dadanya. Teriakan genderuwo itu berhenti bersama asap hitam yang menguap dari tubuh genderuwo yang mulai menghilang itu. Selesai, Nan? Cahyo bertanya. Aku mengangguk. Sepertinya genderuwo ini tidak sekuat yang dipanggil oleh Mbah Sugi. Mungkin Mbah Sugi sudah memberinya lebih banyak tumbal. Jul, kalau ketemu makhluk serupa yang bermata satu, hati-hatian, Jul. Maksudnya? Genderuwo bermata satu itu sama-sama anak buah Gandara Baruwa. Hanya saja dia sudah memakan banyak tumbal yang lebih, hingga jauh lebih kuat dia. Setelah yakin tidak ada gangguan, Cahyo pun membawa kami menemui Mas Jagat dan yang lain. Aku melihat Mas Linggar yang pucat, namun sepertinya sudah bisa bergerak dengan baik. Cahyo menjelaskan tentang keberadaan sebuah desa yang dipenuhi roh manusia yang disiksa. Menurut Mas Linggar, tempat itulah yang ada di dalam penglihatannya. Pak Lek dan Dirga nggak ikut, Nan? Aku menggeleng sembari menjelaskan kejadian semalam. Jagat cukup khawatir saat mendengar Dirga terluka. Tapi ia lega saat mengetahui Pak Lek di sana merawatnya. Dapat salam dari Guntur. Sekarang dia yang bertugas menjaga desa. Sepertinya tanggung jawab murid Nyai Jambrong itu tidak bisa diremehkan, Yonan. Kami pun menghitung kekuatan kami untuk menyelinap ke desa itu apabila sampai harus berhadapan dengan Gandara Baruwa. Kekuatan apa saja yang kami punya. Kekuatan Nyai Kunti sangat mengerikan. Hanya saja butuh Linggar. Mungkin tidak kuat lagi untuk menahannya. Jelas Linus. Tidak, Danan. Selama bisa menyelamatkan sukma ibuku, aku tidak keberatan. Balas Mas Linggar. Aku tidak ingin berdebat di tempat ini. Sebisa mungkin yang terbaik adalah kita menyelamatkan sukma-sukma itu tanpa bertarung. Jangan salah sangka. Jangan pernah bergantung pada makhluk seperti itu. Entah Nyai Kunti, Wanasura, ataupun Nyi Sendang Rangu. Hanya kepada Yang Maha Kuasa tempat kita berharap untuk menyelamatkan mereka. Mas Linggar pun menghela nafas. Sepertinya ia lupa akan hal itu. Kami pun mulai mempersiapkan diri dan berjalan memasuki desa mengerikan itu. Desa? Bukan. Ini hanya setumpukan pondasi rumah yang telah hancur. Hampir tidak ada satupun rumah yang utuh di desa ini. Sebaliknya, ratusan makam terbesar di seluruh desa tanpa diatur. Desa ini terlihat ramai. Banyak orang lalu lalang dengan wajah yang pucat berputar-putar tanpa arah. Beberapa dari mereka sudah kehilangan bola matanya, atau bahkan tubuhnya tinggal setengah dan berjalan sembari merayap. Iya, mereka adalah roh-roh yang akan dijadikan tumbal. Keramaian roh-roh ini membuat kami tidak terlihat mencolok. Aku menemukan beberapa sosok roh anak-anak dari desa Sendang Termenung. Tak jauh dari tempatnya termenung, ada sebuah bekas rumah tanpa atap dan terdengar suara dari dalam. Basuki,
Apa tumbal sebanyak ini gak cukup untuk memberi kesaktian pada kita? Aku ingin lebih banyak. Tapi sepertinya waktu kita tidak cukup. Kita akan membangunkan Gandara-Barua dan meminta kekuatannya dengan bayaran semua tumpal yang ada di sini. Ucap suara Mbah Sugi yang tidak mungkin aku lupakan. Dari suaranya sepertinya lukanya cukup parah. Di sana, teriak Mas Linggar. Ada satu buah pohon yang paling besar di desa ini. Kepala Gandara-Barua terbaring di bawahnya. Sialnya Linggar menunjukkan bahwa Sukma ibunya dan Pak Adenya tergantung di sana dengan mengenaskan. Raut wajah Mas Linggar berubah penuh amarah. Aku merasakan ada kekuatan besar yang akan muncul dari dalam dirinya. Tahan, Linggar. Tahan. Mas Linus mencoba menenangkan temannya itu. Sementara kami menenangkan Mas Linggar, tiba-tiba dari arah suara Mbah Sugi tadi tercium aroma kemenyan bersama teriakan seseorang. Jangan! Jangan! Sayangnya, tidak ada orang lain di tempat ini yang lebih tidak berguna selain kamu. Ucap Mbah Sugi. Kami pun berlari menuju tempat itu. hentikan! Jangan bangunkan makhluk terkutuk itu. Aku berteriak. Mbah Sugi seketika panik melihat kedatangan kami. Ternyata di ruangan itu ada 5 orang anak buahnya. Dan salah seorang dari mereka sudah terikat dengan parang di lehernya. Kau lagi. Kali ini aku pasti akan membunuhmu. Bangkitlah, Gandara-Barua. Ini tumbal dan makananmu sudah menanti. Teriak Mbah Sugi. Dengan isyarat dari Mbah Sugi, keempat pengikutnya menyembelih seseorang yang juga bagian dari mereka. Aku tidak bisa menatap saat darah bermuncratan dari leher orang itu. Ada kepala kerbau, kemenyan, dan kembang yang dilumuri dengan darah dari kepala manusia yang ia sembelih. Setelahnya, aku merasakan kekuatan yang sangat besar yang menekan kami. Itu berasal dari luar. Aku yakin itu berasal dari makhluk yang tertidur itu. Kami pun segera keluar dari persembunyian Mbah Sugi dan melihat sosok mengerikan itu tengah berdiri memantau desa itu. Brengsek! Bisa-bisanya kau membangkitkan makhluk terkutuk ini! Teriak Mas Jagat. Sudah sepantasnya kalian takut dan takluk padaku. Ia mendekat ke arah sosok Gandara-Barua untuk melaksanakan perjanjiannya. Siapa yang sudah membangunkanku? Aku. Semua sukma ini adalah tumbal untukmu. Dan jadilah abdiku. Wajah Gandara-Barua terlihat senang dengan semua roh yang ada di tempat ini. Liurnya menetes membasahi tanah di bawahnya. Bagus. Tapi aku butuh makanan pembuka. Sontak ia mendekatkan wajahnya pada Mbah Sugi dan menggigit tubuhnya hingga terputus. Hanya tersisa pinggang dan kakinya yang masih berdiri kaku tanpa merespon kejadian yang hanya terjadi beberapa detik itu. Bah! Anak buah Mbah Sugi terlihat panik dengan kejadian itu. Gila, dia memakan dukun yang memberinya tumbal. Dia bukan setan biasa, Mas Linus. Dia bisa berpikir layaknya iblis. Anak buah Mbah Sugi ingin menghampiri gurunya itu, tapi ia merasa tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin tubuh yang hanya tinggal setengah bisa selamat? Mereka pun memilih untuk melarikan diri. Namun, tangan Gandara-Barua menahan mereka, layaknya tembok yang setinggi 3 kali tubuh mereka. Jangan! Mereka berteriak, tapi setan itu tidak peduli. Ia meremas keempat itu hingga darah bermuncratan dari genggamannya dan memakan mereka semua tanpa ampun. Gandara-Barua mengendus sembari menunjukkan mata merahnya. Masih ada manusia hidup di sini. Ucapnya mencari keberadaan kami di antara sukma-sukma ini. Aku pun menggenggam keris raga sukma
dan meletakkannya di depan dadaku. Maafkan aku, Nyi. Sepertinya aku membutuhkan kekuatan Nyi Sendangrangu lagi. Wanasura, untuk kali ini jangan tahan kekuatanmu, ucap Cahyo. Semoga ajian Watu Geni bisa berguna melawan makhluk itu, kata Mas Jagat. Mata Mas Linggar menghitam. Sepertinya sosok Nyai Kunti di dalam dirinya itu merasakan bahaya yang memaksanya untuk muncul. Hai pusaka, kalau ada yang bisa kau lakukan lebih baik, kau lakukan sekarang, ucap Mas Linus sembari menggenggam pusaka miliknya. Perasaan gemetar ini jauh lebih mengerikan daripada saat melawan Ki Luwang kemarin. Yang kami lawan saat ini bukan lagi roh manusia, tapi roh dedemit yang mungkin sudah ada bahkan saat manusia belum mengenal peradaban.